Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu koloid beserta contohnya. Pernahkah Anda memperhatikan ketika matahari mulai terbenam, terlihat garis-garis sinar matahari yang menembus awan. Pada garis-garis sinar tersebut tanpa ada penghamburan cahaya. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Di udara, terdapat partikel-partikel koloid yang dapat menghamburkan cahaya matahari yang mengenainya, sehingga tampak sebagai garis-garis sinar. Nah, peristiwa penghamburan cahaya tersebut memang salah satu sifat yang dimiliki oleh koloid. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan koloid? Mari kita pelajari bersama-sama. Pada jenjang sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari jenis-jenis campuran yang dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, koloid ini merupakan suatu campuran yang karakteristiknya berada di antara campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran yang pertama adalah campuran antara gula dan air. Nah, apabila kita mencampurkan gula dan air, ternyata gula akan larut dan kita memperoleh larutan gula yang bening. Di dalam larutan tersebut, zat terlarutnya yaitu gula tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil sehingga kita tidak dapat lagi membedakan dari mediumnya walaupun menggunakan mikroskop ultra. Hal ini berarti bahwa campuran ini merupakan sistem satu fasa. Yang kedua, campuran antara tepung terigu dan air. Nah, jika kita mencampurkan keduanya, ternyata tepung terigu tidak larut, di mana walaupun campuran ini diaduk lambat laun, tepung terigu akan memisah atau mengendap. Hal ini berarti bahwa campuran seperti ini merupakan sistem dua fasa, karena pelarut dan zat terlarutnya tetap bisa kita bedakan, dan kita sebut sebagai campuran heterogen atau bisa disebut juga dengan suspensi. Selanjutnya, bagaimana dengan campuran antara air dengan susu? Misalnya, susu instan. Nah, jika kita mencampurkan susu dengan air, ternyata susu akan larut, tetapi larutan yang terbentuk tidak bening, melainkan keruh. Kemudian, jika kita diamkan, campuran yang terbentuk tidak memisah. Komponen pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat kita bedakan, walaupun menggunakan mikroskop ultra, sehingga campurannya bersifat satu fasa. Kemudian, untuk koloid, secara makroskopis atau secara kasat mata, bersifat homogen, tetapi bersifat heterogen. Dan jika kita amati dengan menggunakan mikroskop ultra, sehingga campurannya bersifat dua fasa. Adapun untuk suspensi, bersifat heterogen, yaitu komponen penyusunnya dapat dibedakan dengan jelas, sehingga campurannya bersifat dua fasa. Kemudian, dari segi ukuran, partikel penyusunnya pada larutan, semua partikel penyusunnya berdimensi atau memiliki panjang, lebar, atau tebal kurang dari 1 nanometer. Untuk koloid, partikel penyusunnya berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dan untuk suspensi,
Salah satu atau semua dimensi partikel penyusunnya lebih besar dari 100 nanometer. Berikutnya, dari kestabilan komponen penyusunnya, larutan bersifat stabil atau tidak memisah, sehingga tidak dapat kita pisahkan dengan cara disaring. Untuk koloid, pada umumnya bersifat stabil, sehingga tidak dapat disaring menggunakan saringan biasa, kecuali dengan menggunakan jaringan ultra. Adapun untuk suspensi, bersifat tidak stabil. Itulah tadi apa yang saya jelaskan tentang koloid, beserta contohnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.